apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan semangat selalu ya. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang gimana kita bergaul dengan baik gitu ya. Karena saya melihat hari-hari ini apa yang terjadi di dalam kalangan kita pekerja migran Indonesia ya. Dan ini bukan cuma pekerja migran Indonesia doang gitu, di kalangan semua gitu. Gimana nih biar kita tuh berteman di dalam lingkungan yang baik yang bisa membawa kita juga lebih baik lagi gitu. Jadi kalau saya melihat ada sekumpulan teman-teman di luar sana gitu ya, yang memang lingkungan mereka tuh kayak maaf ini disclaimer, mungkin kalian yang tidak setuju, tapi ini maaf sekali lagi buat teman-teman yang saya mengambil sedikit tentang overstay gitu, anak-anak yang overstay. Menurut kalian gini ya, komen buat kalian yang mungkin lihat konten ini, tolong di komen, kita sama-sama sharing ya, tidak menjatuhkan teman kita yang sudah memilih sebagai overstay. Tetapi ketika kita sudah bergaul dengan teman-teman overstay gitu, tidak secara langsung, ini akan membuat kita juga terpengaruh untuk ya kalau di luar tuh enak, bebas, nggak kayak sama majikan begitu ya, nggak kayak majikan. Kalau sama majikan tuh kita dimarah-marah. Kalau di luar setelah habis kerja, kita bisa pulang tidur dan bebas begitu ya. Tetapi kalau kita sama majikan ya tertekan dan lain-lain. Akhirnya saling mempengaruhi dan ya teman kita yang mungkin lagi sama majikan akhirnya berpikir oke lah kalau begitu saya harus keluar aja gitu ya, biar sama-sama di luar gitu. Nah, ini kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Sekali lagi saya minta maaf buat kalian yang udah overstay di luar sana. Saya tidak ingin menyakiti hati kalian, tidak. Tapi di sini kita ingin membahas gimana sih lingkungan ini menentukan untuk kita nih jadi baik gitu. Penting sekali pergaulan di dalam hidup kita ini agar benar-benar kita tuh jadi baik. Circle kita harus perbaiki gitu. Udah, kita nggak usah ngomongin tentang yang overstay mempengaruhi yang resmi untuk jadi overstay gitu ya. Kalangan kita berteman aja yang suka ngomongin orang, berkumpul sama ngomongin orang, kita pun akan jadi seperti itu gitu. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang berpikir bisnis, otomatis pikiran kita juga harus sama kayak mereka gitu. Jadi oh iya ya, saya harus berpikir bisnis juga gitu. Jadi maka kenapa saya ini membahas ini, melihat dari kejadian-kejadian seperti kemarin ya teman-teman semua. Kita lihat ya kemarin tuh perampokan dari sesama warga negara kita gitu. Itu karena apa? Terpengaruh. Mereka tuh terpengaruh dengan orang Pakistan, bergaul dengan orang Pakistan dan akhirnya menjadi bobrok seperti itu juga gitu. Karena pergaulan yang tadi overstay akhirnya berpikir sampai kriminal. Udah ditangkap, sok-sok menyurati lagi ke Indonesia, ke presiden, dan ngapain gitu ya. Udah salah, ini aja jalani aja gitu ya. Kasihan juga keluarganya di Indonesia gitu ya. Tapi ya begitulah, ini bukan main-main, ini kriminal gitu ya. Sudah, maka dari itu kenapa saya bilang pergaulan penting. Dalam kitab kami juga, dalam Alkitab juga bilang seperti ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu di Amsal bilang. Jadi penting, karena pergaulan yang buruk yang kita lakukan hari lepas hari akan mempengaruhi gitu. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Maka dari itu teman-teman semua, sobat migran dimanapun kalian yang berada, mungkin lihat video ini. Kita nih lagi sementara sama-sama memperbaiki diri
untuk lebih baik ke depan gitu ya. Karena pastilah kalau pikiran kita baik, hidup kita pasti baik. Sedangkan pikiran kita udah baik nih, lagi memprogramkan segala cita-cita dan harapan, itu pun kadang, ya Tuhan, ya Bapa, ya Allah, kadang nggak kesampaian gitu, belum kesampaian gitu ya. Apalagi kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu kenapa kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang baik, agar kita senantiasa mengingatkan begitu. Kita mengingatkan satu sama lain. Saya tuh kemarin juga ada teman gitu ya, dia pun belum lama kenal, karena kita sama-sama ya pegiat gitu ya. Kalau ada teman yang susah, kita juga saling ini ya, apa namanya, membantu gitu ya, saling Kak ini ada masalah ini, kita gini gini gini. Kayak yang kemarin ya, Korea itu yang meninggal gitu, dia sounding ke saya, Kak ini gimana sih program dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia yang program G2G Korea gitu, kok ada yang meninggal, nggak tahu. Kita sharing gitu. Oke lah, saya bilang, karena ya saya punya link di BP2 ini, bukan punya link orang dalam, bukan, kita semua sama pekerja migran, semua kita sama punya link dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia maupun KJRI gitu ya. Ya saya langsung WA Pak Kepala Badan gitu, saya langsung WA beliau, saya bilang ini gimana gitu. Udah, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan, pekerja migran yang di Korea itu langsung ditangani, pulang gitu ya, udah pulang. Dan di situ saya bisa melihat bahwa kalau kita bergaul dengan teman-teman sesama gitu ya, aliran kita tuh sama, energi kita tuh sama gitu teman-teman semua. Dan dia tegur gini sama saya, Kak ini mau fokus gimana sih? Saya lihat Kak sibuk banget gitu, urusin orang, bantuin orang, bikin YouTube, sharing tentang pekerja migran. Belum Kak sering bikin gitu, saya bikin kaos, teman-teman, saya lagi bikin kaos yayasan foundation saya ya. Jadi saya ke depan ini mau jual kaos untuk pengembangan yayasan, pembangunan yayasan. Dari keuntungan kaos itu kita akan meneruskan yayasan yang sempat disumbang oleh Miss Yuni kan kemarin. Kita sudah membangun dan lagi mencari ya sekitar hampir 70-80 juta lah rampung gitu. Jadi saya berpikir kalau dari gaji saya kan, saya punya kebutuhan juga, gimana caranya untuk saya menjual kaos, dan keuntungannya itu saya bisa membangun yayasan itu gitu. Dan dia ngomong, dia marah banget karena saya waktu orang order kaos, saya tuh nggak konsen gitu. Dia marah, kak ini harus fokus loh kak udah inilah mau order kaos lah, bikin YouTube, belum ada teman-teman gereja mau pesan kue gitu. Ini sebenarnya kak mau gimana, kak harus fokus gitu. Dan teman-teman semua, saya bersyukur, saya kalau ditegur itu saya ambil, saya nggak apa-apa dikritik gitu. Dan buat saya itu adalah penghargaan, karena ternyata teman kita nih mau gitu, biar kita sama-sama berkembang gitu teman-teman semua. Waduh ini berisik, itu bunyi-bunyi ya teman-teman semua, mungkin lagi rehab bangunan di atas gitu. Begitu teman-teman semua. Maka dari itu penting banget kalau kita tuh punya teman, circle yang baik. Untuk itu saya mengingatkan ke kita sama-sama belajar, bukan hanya saya doang begitu ya, tapi kita sama-sama belajar biar ke depan kita semakin baik gitu. Kalau circle kita baik ya otomatis kehidupan kita baik, kita saling mengingatkan begitu teman-teman semua. Maka penting perjalanan hidup ini, gimana caranya nih supaya kita selain menjadi pekerja migran Indonesia nih, kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Jadi teman-teman semua, mungkin kayak ya kata-kata Pak Prabowo ya, saya lihat-lihat coach itu ya, kalau kita tidak bisa membantu 10 orang, ya minimal 2 orang. Ini saya singkat aja ya, kalau kita tidak bisa membantu 2 orang ya 1 orang aja. Minimal kalau kita nggak bisa bantu apa-apa, dari kata-kata kita aja orang lain bisa dikuatkan, itu sudah luar biasa. Karena gimana, circle kita
baik, tujuan kita baik. Maka dari itu teman-teman semua, saya mengingatkan kalian, kita sama-sama belajar, marilah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang baik. Mungkin begini, kalau kita bergaul terus kita lihat, ini enggak sih, bukan saya nih, saya enggak seperti ini, ya sudahlah, jauhi. Maksudnya bukan menjauhi, gimana ya, jaga jarak aja gitu. Untuk ya, ke depan saya harus menjaga jarak untuk tidak bergaul seperti ini, jangan nanti saya terpengaruh. Begitu teman-teman semua. Oke? Saya berharap kalian tetap sehat, kalian tetap kuat. Buat kalian yang mungkin dalam permasalahan, pergumulan beban hidup, terus berdoa, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kalian. Yang pasti, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah sembahyang, biar dikasih jalan. Ya, teman-teman semua. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Jangan pernah takut kalau kita bersama Allah, bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, tetap semangat. God bless. Bye-bye.